Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Jeriko Nenggolan dari kelas 10 E8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi leukemia serta saya akan memaparkan langkah-langkah saya dalam membuat poster. Selamat menyaksikan. Apa sih itu kanker darah atau leukemia? Leukemia adalah salah satu jenis kanker darah akibat pertumbuhan sel darah putih abnormal yang sangat cepat di dalam sumsum tulang. Masyarakat kita sering salah mengejanya sebagai leukemia. Kondisi ini memengaruhi sel darah putih, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh dari infeksi. Leukemia terjadi ketika ada kelainan yang menyebabkan sumsum tulang memproduksi sel darah putih, sel leukemik, yang belum matang dalam jumlah besar, yang mengalahkan sel sehat dan mendesak sel sehat untuk keluar. Secara garis besar, leukemia dapat dibedakan berdasarkan kecepatan perkembangannya, yaitu leukemia akut atau memburuk dengan cepat, atau leukemia kronis atau memburuk perlahan. Secara lebih spesifik, berikut adalah jenis-jenis leukemia. Yang pertama, leukemia mieloid akut. Umum terjadi pada anak-anak dan orang dewasa, dan merupakan jenis leukemia akut yang paling umum terjadi pada orang dewasa. Yang kedua, leukemia limfositik akut, paling umum dijumpai pada anak-anak. Yang ketiga, leukemia mieloid kronis, lebih banyak dialami oleh orang dewasa dan mungkin menunjukkan sedikit gejala atau tanpa gejala selama hitungan bulan atau bahkan tahun. Yang keempat, leukemia limfosit kronis, jenis leukemia kronis yang umum terjadi pada orang dewasa. Dan yang kelima, leukemia sel rambut dan limfosit granular besar, termasuk leukemia jenis langka. Dokter akan menentukan jenis penanganan yang paling tepat untuk berdasarkan kondisi atau stadium kanker. Berikut adalah tahapan dari kanker darah leukemia. Yang pertama, stadium 0. Terlalu banyak sel darah putih, limfosit, di dalam darah tetapi tidak disertai gejala khusus. Yang kedua, stadium 1. Kelenjar getah bening membengkak karena terlalu banyak limfosit yang dibuang. Yang ketiga, stadium 2. Kelenjar getah bening limpa dan hati membengkak karena terlalu banyak limfosit yang dibuat. Yang ketiga, stadium 3. Anemia terjadi karena limfosit telah mengerumuni sel darah merah di dalam darah. Dan yang terakhir adalah stadium 4. Jumlah keping sel darah merah atau platelet terlalu sedikit di dalam darah. Kelenjar getah bening, limpa, dan hati mungkin membengkak, anemia mungkin muncul. Apa gejala kanker darah atau leukemia? Tanda dan gejala awal leukemia dapat berbeda, tergantung jenis leukemia yang diidap oleh seseorang. Tanda dan ciri-ciri leukemia juga sulit dikenali karena hampir menyerupai kondisi penyakit yang lain. Berikut ini gejala kanker darah atau leukemia yang umum ditemukan. Yang pertama, mudah berdarah atau memar, atau muncul bintik merah kecil pada kulit. Yang kedua, nyeri tulang atau sensitif terhadap nyeri. Yang ketiga, demam atau panas dingin. Yang keempat, sering terkena infeksi. Yang kelima, kehilangan nafsu makan atau berat badan turun. Yang keenam, lemah dan lelah berkepanjangan. Yang ketujuh, sesak napas atau keringat berlebihan, khususnya pada malam hari. Apa faktor risiko kanker darah atau leukemia? Terlepas dari belum diketahuinya penyebab pasti leukemia, ada beberapa faktor yang diketahui meningkatkan risiko leukemia. Yang pertama, riwayat leukemia dalam keluarga atau faktor keturunan atau genetik. Misalnya saja, pengidap sindrom Down memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami leukemia akut, sedangkan untuk leukemia limfositik kronis lebih cenderung diturunkan kepada pria dalam keluarga. Menderita kelainan darah seperti sindrom
myelodysplasia. Yang ketiga, terpapar radiasi tinggi atau zat kimia tertentu, misalnya benzena. Yang keempat, gangguan sistem kekebalan tubuh atau mengkonsumsi obat berefek berendam dan kekebalan. Yang kelima, risiko terkait infeksi termasuk infeksi virus, hepatitis dan bakteri Helicobacter pylori. Yang kelima, merokok yang meningkatkan risiko kanker darah dan juga kanker atau penyakit lainnya. Apa sih penyebab kanker darah atau leukemia? Leukemia secara umum lebih disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada DNA sel darah yang mengakibatkan sel darah tidak berfungsi secara normal. Namun demikian, penyebab mutasi belum diketahui secara pasti. Bagaimana sih cara mencegah kanker darah atau leukemia? Risiko leukemia dapat diminimalkan meskipun hal ini belum dikatakan sebagai tindakan pencegahan leukemia. Langkah-langkah untuk menurunkan risiko leukemia diantaranya 1. Berolahraga secara rutin. 2. Berhenti merokok. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri, terutama jika bekerja di lingkungan yang rentan terpapar zat kimia atau radiasi. Serta yang kelima yaitu melakukan deteksi dini kanker, khususnya jika Anda memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri sekian dan terima kasih.